Salam jemaat Tuhan yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam renungan kita Light of Revival. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang sudah saya siapkan, terambil dalam Injil Lukas pasal 12 ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan berwaspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaannya itu. Hidupmu tidak bergantung hartamu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada bacaan kita hari ini ada satu nasihat penting tentang ketamakan yang Yesus mau sampaikan bagi kita sebagai orang-orang percaya. Jelas sekali dikatakan dalam bacaan kita bahwa kita harus berjaga-jaga atau kita harus berwaspada terhadap apa? Terhadap ketamakan. Dalam Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan kata ketamakan ini dengan kata serakah. Dan kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata serakah itu berarti selalu hendak memiliki lebih dari apa yang dimiliki. Nah, itu berarti bahwa firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk berjaga-jaga, untuk berwaspada terhadap sikap ini. Yaitu apa? Sikap ketamakan atau sikap serakah, di mana kita selalu menginginkan lebih terhadap apa yang sudah kita miliki. Nah, saudara terkasih, berarti di sini firman Tuhan hendak mengingatkan kita bahwa kita harus selalu berwaspada dalam memiliki sikap yang menginginkan lebih dari apa yang sudah kita miliki. Dan ini menunjukkan kepada orang-orang yang tidak puas terhadap apa yang sudah dia miliki. Dia merasa tidak puas dengan apa yang ada padanya, selalu menginginkan untuk mendapatkan lebih dan lebih lagi. Saudara terkasih, tamak atau serakah ini bisa dalam bentuk yang bermacam-macam. Misalkan saja kita serakah atau tamak dengan uang, atau kita serakah tamak dengan perhiasan. Kita bisa tamak atau serakah dengan barang-barang bermerek dan lain sebagainya. Jika kita berbicara tentang perhiasan, atau berbicara tentang uang, atau berbicara tentang barang-barang bermerek lainnya, siapapun manusia di dunia ini tidak ada yang tidak menyukainya. Dan Alkitab juga tidak melarang kita orang percaya supaya tidak boleh memiliki itu atau berusaha untuk mencari itu. Tetapi yang di sini ditekankan adalah sikap tamaknya atau sikap serakah terhadap hal-hal demikian. Alkitab memberikan peringatan yang keras kepada kita supaya kita jangan tamak, supaya kita jangan serakah terhadap hal-hal tersebut. Setiap hari, setiap waktu kita diperhadapkan dengan hal-hal yang demikian. Uang, perhiasan, emas, barang-barang berharga, barang-barang bermerek dan lain sebagainya. Fokus kita kepada apa? Apakah yang sudah kita miliki itu kita terus berusaha, fokus kita hanya untuk mendapatkan lebih dan lebih lagi dari semua yang sudah kita miliki atau tidak? Mungkin saudara bisa berpikir, oh, saya bukan orang tamak, saya bukan orang serakah. Tapi renungkan ini, jika saudara menginginkan sesuatu yang itu secara berlebihan, dalam hal ini bisa uang, bisa perhiasan, emas, bisa barang-barang bermerek dan lainnya. Jika saudara menginginkan itu lebih dan lebih lagi, padahal saudara sudah memiliki dan itu cukup, maka disitulah yang disebut dengan ketamakan atau serakah. Ini yang Tuhan mau kita waspada dalam hidup kita. Mengapa demikian? Di bagian terakhir dari bacaan kita Lukas 12 ayat 15 dikatakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari apa daripada kekayaannya itu. Jadi sikap berjaga-jaga itu lalu disambung dengan kalimat bahwa sekalipun kita berusaha supaya terus-menerus memiliki itu, pada akhirnya hidup kita tidak bergantung
kepada kekayaan itu. Ini menjadi kunci bagi kita. Ingat bahwa ketika kita ingin untuk mendapatkan lebih dan lebih lagi, Alkitab menasihatkan kita bahwa sekalipun kita miliki semua itu, berusaha dan terus mendapatkan, hidup kita tidak tergantung kepada kekayaan itu. Dengan demikian, mari kita belajar dari firman Tuhan ini dan kita coba renungkan. Kalau dalam hidup kita sangat menginginkan sesuatu secara berlebihan, bahkan kita fokus kepada itu, padahal kita sudah memilikinya, mungkin itu keserakahan, mungkin itu ketamakan. Kita harus sadar itu dan kita harus bertobat dari sikap itu. Mengapa demikian? Karena hidup kita pada akhirnya kita akan mati semua. Dan banyak orang kita lihat demi mengejar harta, kekayaan dan lain sebagainya, bahkan mereka mati sebelum menikmati apa yang mereka kejar, apa yang mereka dapatkan. Kalau demikian, di dalam hidup ini kita belajar satu hal dari bagian firman Tuhan ini, bahwa hidup kita tidak bergantung daripada harta. Itu tidak berarti kita tidak membutuhkan harta. Itu tidak berarti bahwa harta itu tidak penting. Tetapi yang terutama adalah jangan menginginkan lebih dan lebih lagi dari harta itu sampai kita fokus hidup kita yang kita tunjukkan kepada orang lain dari harta kita dan bukan teladan hidup kita sebagai orang percaya. Biarlah firman Tuhan ini sebagai refleksi bagi kita orang-orang percaya di zaman modern ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Lagi-lagi kami diingatkan oleh firman Tuhan bagaimana hidup kami tidak bergantung dari harta. Itu bukan berarti kami tidak membutuhkan harta, tapi ajar kami supaya kami selalu berwaspada, supaya harta dunia bukan menjadi prioritas kami, harta dunia bukan menjadi fokus utama kami, tetapi Kristus dan kebenaran itulah yang menjadi prioritas utama dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Saudara terkasih, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.